Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini Selasa 21 Juli 2020 saya akan membahas persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Sebelum ke inti, perlu kalian memahami beberapa kata kunci biar kalian memahami tanpa keliru. Yang pertama, apa perbedaan persamaan dengan kesamaan? Yang kedua, apa perbedaan pertidaksamaan dengan ketidaksamaan? Ini penting ya, sekali lagi penting untuk dipahami. Baiklah, kita lanjutkan ke definisi persamaan. Singkatnya bahwa persamaan ini memiliki variabel. Sedangkan kesamaan dia tidak memiliki variabel. Jelas ya? Variabel sendiri ketika waktu sekolah menengah pertama adalah sesuatu yang bisa diganti dengan sebarang bilangan real dan biasanya berupa huruf dari A sampai Z. Saya contohkan misalnya X tambah 1 sama dengan 2. X adalah variabel, 1 adalah konstanta. Jadi X tambah 1 sama dengan 2 ini disebutnya persamaan karena memuat variabel dan dihubungkan dengan sama dengan. Atau contoh lainnya misalnya 2X tambah 3 sama dengan 10. Ya, dan seterusnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan persamaan. Kalau kesamaan tidak memiliki variabel, contoh misalnya 3 sama dengan 2 tambah 1. Atau contoh lainnya misalnya 4 sama dengan 2 tambah 2. Jadi kalau persamaan, dia kalimat matematika terbuka yang memuat variabel kemudian dihubungkan dengan kata sama dengan. Kalau kesamaan, kalimat matematika tertutup, tidak memiliki variabel tapi sama-sama dihubungkan dengan kata sama dengan. Persamaan nilai kebenarannya belum bisa ditentukan apakah bernilai benar atau salah. Tapi kalau kesamaan sudah bisa ditentukan nilai benar atau salahnya. Maksud saya adalah misalnya 3 sama dengan 2 tambah 1. Ini kan pernyataan yang bernilai benar. 4 sama dengan 2 tambah 2. Ini juga merupakan pernyataan yang bernilai benar juga. Lalu kemudian pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan, dia kalimat matematika terbuka yang memiliki variabel tapi merupakan kata hubung tidak sama dengan. Dalam hal ini lebih kecil sama dengan, lebih besar dan lebih besar sama dengan. Kalau ketidaksamaan di kalimat matematika tertutup, dia tidak memiliki variabel, kata hubungnya tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar dan lebih besar sama dengan. Contoh untuk pertidaksamaan misalnya 2x tambah 3 lebih kecil 10.
Atau contoh lain, 2Y kurang 2 sama lebih besar 8 misalnya. Nah, itu pertidaksamaan. Ketidaksamaan tidak memiliki variabel. Contohnya adalah misalnya 2 lebih kecil 3, ini pernyataan yang benar. 5 lebih besar dari 4, ini juga pernyataan yang benar. Dan seterusnya lah. Ini gampang untuk kalian karena pintar-pintar. Jadi itu beberapa pengertian sederhana dari persamaan, kesamaan, pertidaksamaan, dan ketidaksamaan. Langsung saja ke definisi nilai mutlak yang intinya sekarang. Inti dari nilai mutlak ya, perlu kalian ketahui itu untuk membuat bilangan negatif menjadi bilangan positif. Dan itu biasanya berkaitan dengan jarak. Jika ada seseorang yang bertanya kepada kalian berapa jarak dari Garut ke Tasikmalaya, maka kalian tidak mungkin menjawab negatif 60 km. Tapi yang benar adalah 60 km. Demikian pula jika ditanya berkaitan dengan luas sebuah persegi, panjang atau bangun lain, atau nilai mata uang, itu tidak mungkin negatif, pasti positif. Kalau saya bikin sebuah garis bilangan 0 misalnya 1, 2, 3, 4. Kemudian ke kiri juga sama 1, 2, 3, 4. Min 1, min 2, min 3, min 4. Jarak dari 0 ke 4 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 satuan. Dari 0 ke min 4 juga sama 1, 2, 3, 4. Jadi sama-sama menghasilkan 4 jaraknya. Dengan demikian dari 0 ke kanan ini untuk X-nya lebih besar dari 0, positif. Dari 0 ke kiri ini X-nya lebih kecil dari 0. Sehingga nilai mutlak itu didefinisikan ada 2. Akan bernilai X ini untuk X-nya positif. Jadi tidak ada masalah. Untuk yang kedua, dia akan bernilai negatif X jika X-nya lebih kecil dari 0. Jadi baik yang saya tunjuk ini dengan yang bawah sama-sama hasil akhirnya akan positif. Dan itulah fungsi dari nilai mutlak. Saya contohkan. Harga mutlak dari 3. 3 itu kan positif. Sesuai dengan definisi yang pertama. Maka dia hasilnya tetap 3. Nilai mutlak dari min 3 dan min 3 itu negatif. Maka di depan ada negatif, kasih negatif. Jadi sehingga min kali min 3 sama dengan 3. Jadi sama-sama menghasilkan positif. Itulah fungsi dari nilai mutlak. Sehingga kalian akan mudah menentukan berapa nilai mutlak min 100. Maka sama dengan 100. Nilai mutlak dari 50 sama dengan 50. Nilai mutlak dari min 1000 maka sama dengan 1000. Dan seterusnya. Itu definisi dasar dari nilai mutlak. Dan insya Allah kalian bisa. Saya lanjutkan ke bagian 2 ya. Assalamualaikum.